kenapa itu kalau malam siang itu nggak terlalu, ya seseknya nggak terlalu banget, tapi kalau malam sesek banget itu pas malam. Kemarin saya dari sampai Klaten, terus agen-agen oksigen di arah Jogja semua habis. Saya tadi subuh antre di K24 Gondoman itu udah dapat antrian, tapi nggak bisa dapat oksigennya karena udah diminta sama rumah sakit semua. Jadi kita nggak kebagian dari masyarakat yang isoman itu kasihan. Sampai sekarang untung udah masuk dapat bed di rumah sakit, akhirnya ketolong di rumah sakit. Kalau Jogja itu saya hubungi semua, Pak, nomor telepon itu saya hubungi semua pada kosong, Pak. Sampai Klaten manis Renggo kosong itu agen-agen itu. Saya udah telepon semua, nggak ada yang stop. Katanya pengiriman dari pihak suppliernya itu juga nggak bisa ngirim, juga nggak sampai situ, ditarik sama rumah sakit semua, kayaknya gitu. Jadi agen-agen juga kosong, nggak dapat kiriman dari suppliernya agen oksigennya itu. Kosong lah, kalinya susah. Apalagi pas malam itu kan sesek toh. Nah itu kadang itu nggak kehabisan gitu loh, takutnya. Susah sekali tuh cari oksigen. Kalau isolasi kan nggak bisa kemana-mana loh, cuma suruh saudara atau tetangga. Dan itu kan sih banyak biaya juga kan, kalau nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau seseknya itu, apalagi kalau sama vertigo, itu nggak bisa duduk. Banyak kan itu kalau terlalu banyak juga. Kalau habis mau batuk terus sininya agak gimana gitu loh. Sebenarnya itu nggak terlalu sesak, itu nggak terpakai oksigen, tapi malam itu loh takutnya. Pandinya itu pas malam kita jam 9 nanti sampai jam subuh gitu loh, nanti kadang nggak bisa nafas, batuk sedikit terus rasa nyeri gitu. Buat itu loh, buat pakai minyak air putih, air direbus itu loh, buat air panas kadang itu cuma gitu. Ya obat dari dokter juga, obatnya juga dari dokter, yang alami juga dipakai. Kalau sejauh ini cuma suruh ngabisin dulu yang dari Sarjito kemarin. Kalau habis ya suruh calling sama yang puskesmas, apa yang habis terus ini double enggak obatnya, dia tidak
Rumah Sakit Nur Hidayah untuk kondisi oksigen tidak stabil dan memang hanya bertahan 24 sampai maksimal 48 jam dalam 1-2 bulan terakhir ini. Untuk seminggu terakhir ini kami pernah sampai selang 1 jam itu akan habis, tapi alhamdulillah Samator lalu datang, dan saat ini kami memang hanya kerjasama dengan Samator, dan Samator setiap memberi kepada rumah sakit sekarang semakin berkurang. Memang pernah kapan itu 40 tabung, kemudian turun jadi 20, kemudian turun jadi 15, turun jadi 10. Baru kemarin itu ngasih 10 dan hari ini belum datang. Biasanya jam-jam segini sudah datang harusnya. Gitu. Jadi untuk pasien, karena kami juga rumah sakit rujukan COVID untuk yang telah dieskakan oleh Bupati Bantul dan Dinas Kesehatan Bantul, pasien-pasien kami juga membutuhkan oksigen. DIY ini saya lihat memang belum ada tempat yang memproduksi oksigen sendiri, masih menunggu kiriman dari Klaten, dari Sidoarjo, dari Kendal, seperti itu. Jadi memang masih belum mandiri ya. Semoga nanti pemerintah bisa segera mandirikan oksigen di DIY ya, sehingga tidak menunggu dari tempat-tempat lain. PK Muhammadiyah Bantul merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID sejak awal kemudian wabah ini masuk ke Yogyakarta. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk bisa melakukan perawatan bagi pasien yang terdiagnosa COVID. Salah satu hal yang sangat urgent dan terjadi saat sekarang adalah tentang suplai oksigen. Kami sampaikan bahwasanya ketersediaan oksigen pada 2 minggu terakhir ini mengalami permasalahan yang luar biasa. Permasalahan itu terjadi karena apa? Karena ada 2 hal. Yang pertama adalah kebutuhan yang meningkat karena pasiennya itu membludak. Yang kedua, suplainya tidak lancar. Ini yang kemudian menjadi masalah. Nah, ketersediaan oksigen di PKU Bantul kita, alhamdulillah sampai hari ini masih cukup. Kalau besok masih cukup, mungkin akan habis hari Minggu. Mudah-mudahan sebelum Minggu itu sudah ada kiriman oksigen.